Masih dari dunia kesehatan, kali ini buruknya kualitas alat medis dikeluhkan dokter spesialis kandungan saat menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Pengelola rumah sakit berkilah petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi tengah ketiduran. Ini rapuh, kasihan benangnya, hanya begini, mau terlepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba News melaporkan. Trauma mendalam dialami bocah SD akibat alat vitalnya terpotong hampir separuh di Pelalawan, Riau. Diduga ia jadi korban malapraktik bidan desa yang mengkitannya pada Juli lalu. Wakil Kepala Kepolisian Resort Pelalawan, Kompol Asep Rahmat, menyampaikan kasus dugaan malpraktek bidan desa yang menyebabkan alat kelamin AS bocah berusia 10 tahun terpotong hampir separuhnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan desa dijebloskan ke tahanan Mapores Pelalawan atas kasus dugaan malpraktek yang dilaporkan oleh keluarga korban pada bulan Juli 2025. Tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 360 ayat 1 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain sakit atau terluka berat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya menurut keterangan nenek korban, Ibu Kusaimah, saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Kota Palangkaraya, Kerinci pada tanggal 30 Juni 2025, cucunya disunat atau hitan dengan bidan desa bernama Bu Epi. Namun sudah 1 bulan lebih usai disunat, cucunya tidak henti-hentinya menangis menahan sakit. Akibat peristiwa tersebut, korban tidak pernah masuk sekolah dan dirinya mengalami trauma mendalam. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi heroik dilakukan Aibtu Sarim, seorang polisi anggota Polsek Pleret, Purwakarta yang membantu seorang ibu-ibu melahirkan di tepi jalan. Ibu-ibu tersebut akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Aibtu Sarim, anggota Polsek Pleret, membantu proses melahirkan seorang ibu-ibu di tepi jalan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Dibantu warga, Aibtu Sarim membantu proses persalinan hingga akhirnya ibu yang bernama Asih ini melahirkan bayi perempuan dalam kondisi selamat. Peristiwa terjadi pada subuh saat Asih menunggu angkot hendak pulang usai menjenguk anaknya yang diasuh dan tinggal bersama mantan suaminya. Asih yang sedang hamil tua tiba-tiba mengeluh sakit pertanda mau melahirkan. Karena tidak kuat lagi, Asih pun melahirkan di tepi jalan dibantu Aibtu Sarim. Usai melahirkan, Asih bersama bayinya dibawa ke puskesmas untuk dirawat. Saat ini, Asih bersama bayinya telah dibawa pulang ke rumahnya di Kampung Cigedogan, Kelurahan Nagri Kidul, Kabupaten Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemerasan ternyata juga dialami polisi yang dilakukan Kabid Propam dan Kasubdit Propam Polda Sumut hingga viral. Irwasda Polda Sumut bergerak cepat dengan membentuk tim audit kasus pemerasan tersebut. Viral di media sosial, video yang diunggah akun @tanjohnson88 berisi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Kabid Propam dan Kasubdit Polda Sumatera Utara terhadap sejumlah anggota Polri di jajaran Polda Sumatera Utara. Pasca video viral, Inspektorat Pengawasan Daerah Irwasda Polda Sumut bergerak cepat membentuk tim audit untuk memastikan kebenaran narasi dalam video tersebut. Tim audit
akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berita dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. Irwasda berjanji akan mengungkap kasus ini secara transparan di dalam satuan kerja di bawah jajaran Polda. Diketahui, video tersebut berisi narasi adanya Bid Propam Polda Sumut melakukan pemerasan terkait penanganan sejumlah kasus. Akun tersebut mengunggah berbagai keluhan yang dialami oleh personel polisi di bawah jajaran Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Nekat mengemudi dalam keadaan mabuk, seorang pengemudi mobil tabrak kafe di Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya pintu hingga perabotan kafe hancur berantakan. Inilah detik-detik sebuah mobil menabrak sebuah kafe di kompleks SPBU di Danau Payan, Bulu, Temanggung. Terlihat minibus yang dikemudikan YS berhenti di depan kafe. Namun tiba-tiba mobil berjalan maju dan masuk ke dalam kafe, menabrak pintu hingga perabotan kafe hingga berserakan. 2 penumpang dalam kondisi selamat. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras, kafe masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada korban. Namun kerusakan kafe ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Temanggung, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pengendara motor panik melihat motornya hangus dilalap api usai mengisi BBM di Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga api dipicu korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api membakar sepeda motor usai melakukan pengisian bahan bakar di sebuah SPBU BBS Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah operator SPBU dengan sigap berupaya memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APA. Sejumlah pengendara dan konsumen yang panik juga menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin motor. Api akhirnya berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke area pom bensin. Atas insiden tersebut, pihak SPBU menghentikan sementara kegiatan operasional dikarenakan seluruh alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia telah digunakan untuk proses pemadaman api. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, erupsi Semeru tidak hanya berdampak pada warga yang tinggal di sekitar lereng gunung berapi itu. Bahkan satwa liar yang dilindungi hingga hewan ternak pun ditemukan mati akibat terjangan awan panas yang dimuntahkan Gunung Semeru. Bangkai seekor macan ditemukan warga tertimbun material Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Satwa langka ini tidak bisa menyelamatkan diri usai erupsi Semeru yang datang tiba-tiba. Akibatnya, bangkai macan yang masuk dalam satwa yang dilindungi ini nampak membatu akibat diselimuti material vulkanik berupa lahar panas dingin dari erupsi Semeru. Penemuan ini pun viral. Selain satwa yang dilindungi, hewan ternak warga turut menjadi korban dan ditemukan sudah menjadi bangkai di dalam kandang. Warga mengaku puluhan ternak sapi dan kambing mereka mati akibat tertimbun material erupsi Gunung Semeru. Warga hanya bisa pasrah merelakan tempat tinggal serta hewan ternak yang menjadi tumpuan hidupnya mati akibat terjangan awan panas dan lahar Gunung Semeru. Warga hanya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menggantikan hewan ternak mereka yang sudah mati. Sementara seluruh hewan ternak yang ditemukan mati akan dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak memunculkan penyakit lain yang bersumber dari bangkai yang membusuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.